merekrut calon-calon kepala daerah yang berintegritas, yang memiliki visi misi untuk mensejahterakan masyarakat di kota, kabupaten atau di provinsinya. Kalau sekarang menurut Mas Zikri, Mas Joni sama Mas Uno, hukuman untuk para koruptor ini, kepala daerah ini, kayaknya ringan-ringan aja ya, atau masih kurang atau gimana? Iya, kalau hukuman yang diinginkan oleh masyarakat kan hukuman berat, ya bisa jadi hukuman mati. Cuma kan hukuman mati ini kan ada political will dari pemerintah seperti apa. Kalau dari beberapa kalangan sih mungkin hukuman itu bervariasi ya. Selain hukuman mati kan ada hukuman pidana penjara, ada hukuman perampasan aset koruptor, pemiskinan, baik itu individu maupun keluarganya. Kalau seperti di negara lain, di Cina sendiri itu kan ada hukuman mati, hukuman pancung bagi koruptor. Kemudian di Arab Saudi juga hukuman yang tanpa pandang bulu langsung di hukuman mati. Kemudian di Singapura sendiri perampasan aset maupun pemiskinan si koruptor itu sendiri. Jadi kalau untuk hukuman yang berat atau hukuman mati bagi koruptor yang sudah merugikan keuangan negara ini harus dipikirkan lagi di seperti apa gitu sistemnya atau mekanismenya. Yang bisa menimbulkan efek jerah bagi yang lain ya? Iya, jadi tidak ada lagi koruptor-koruptor itu. Cukup sampai kalau kepala daerah di Bupati Pemalang, kalau ya diharapkan seperti itu. Tadi itu sedikit nyinggung soal perampasan aset. Sampai mana yang sejauh ini? Kemarin kan baru mau dibahas lagi gitu kan? Ya, sampai saat ini yang saya ketahui Komisi 3 masih terus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, dari akademisi, dari masyarakat, dari berbagai pihak ya, LSM segala macam terkait dengan perumusan RUU perampasan aset ini, Mas. Ya. Jadi memang prosesnya memang tidak bisa langsung ya. Bahkan kemarin muncul ada sempat masukan juga bahwa ada perubahan judul dari RUU perampasan aset menjadi pemulihan aset, karena memang kalau perampasan aset asetnya dia dong nanti. Jadi ada yang beralasan bahwa pemulihan aset itu di dalamnya sudah mencakup dari perampasan aset itu. Jadi ini masalah diksi aja mungkin, tapi memang kalau dilihat dari undang-undang yang di tingkat peraturan yang di tingkat globalnya memang kata pemulihan asetnya itu memang yang memang akan dipakai. Cuma apakah nanti DPR akan memilih tetap menggunakan nomenklatur atau judul RUU perampasan aset atau judul lainnya, nah itu masih dalam proses penyerapan aspirasi. Dan prosesnya masih lama nih. Pemerintah juga belum memberikan belum diajak ngomong gitu kan. Jadi karena ini Komisi 3 kan, Komisi 3 masih menyerap aspirasi dari berbagai kalangan melalui rapat dengar pendapat umum itu. Ini kenapa alot banget ya pembahasan RUU perampasan aset yang banyak, justru ini kan sebenarnya banyak diusulkan oleh kalangan masyarakat sipil gitu ya, untuk perampasan aset terhadap para koruptor ini. Kalau kemarin dari DPR mengungkap alasannya salah satunya karena khawatir kalau tidak cermat itu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan, Mas. Dimanfaatkan oleh seperti apa tuh pemanfaatan? Misalnya perampasan aset kepada orang yang ternyata setelah dia bukan koruptor ya, tapi nggak terkait dengan korupsinya misalnya itu. Jadi mereka DPR sangat hati-hati untuk membuat pasal per pasal dari perampasan aset ini. Kekhawatirannya seperti itu. Tapi menurut saya juga di sini kan ada tarik ulurnya itu kan secara politik juga ini menyangkut keputusan keputusan untuk membuat undang-undang yang sangat penting ya, sangat penting ya. Benar kata Pak Jiki, kita nggak boleh terburu-buru, harus mendapat masukan dari masyarakat dan akademisi. Akan tetapi dalam prakteknya kan kita harus segera nih ya, karena udah lama juga ini nggak selesai. Tarik ulur kan? Tarik ulur. Jadi kalau kita sih berharap sih secepatnya ya di masa pemerintah Pak Prabowo itu bisa selesai nih undang-undang perampasan aset dan bisa segera diterapkan gitu, Mas. Tapi ya kembali lagi tarik ulur politiknya cukup kencang saya pikir. Yang anehnya kan gini ya, dan ini juga disampaikan oleh teman-teman aktivis juga ya, bahwa undang-undang ini, RUU ini, perampasan aset ini
ini adalah RUU yang sangat ditunggu-tunggu, dinantikan oleh masyarakat pegiat anti korupsi terutama. Tapi malah justru tarik ulurnya diperpanjang seperti dimain-mainkan di parlemen, dan rancangan undang-undang yang dianggap itu bisa nanti saja dibahasnya atau ini malah justru diketok lebih dulu. Jadi posisinya di wakil rakyat kita juga seperti kehilangan mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas gitu loh. Nah, dalam hal ini, dalam pemberantasan korupsi menurut saya memang pemberantasan korupsi ini ya salah satu hukuman yang paling menjerakan menurutku untuk saat ini. Kalau hukuman mati jelas mungkin nanti akan perdebatan di hak asasi manusianya kan. Tapi kalau untuk perampasan aset ya dengan adanya undang-undang ini segera disahkan, menurutku saya akan lebih menjerakan para pelaku korupsinya kan, seperti itu. Kalau Pak Joni punya pandangan seperti apa? Mungkin di DPR atau di masukan dari koalisi masyarakat sipil masih tarik ulur Mas ya. Jadi baik itu pun diksi perampasan atau pemulihan, yang terpenting kan bagaimana aset-aset koruptor itu bisa disita dan dikembalikan negara mungkin untuk dia dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan, infrastruktur. Nah, masalahnya aset-aset koruptor ini kan harus polemiknya itu bahan diskusinya dipilahkan nih. Ini aset yang benar-benar korupsi, aset yang hasil sendiri, aset yang milik orang lain atau keluarga gitu Mas. Jadi mungkin lebih kepada diskusi di DPR itu sendiri. Jadi lebih kepada aset-aset ini pemilihannya seperti apa, terus pemanfaatan atau penggunaan ke negaranya seperti apa gitu kalau menurut saya. Tapi jangan lupa juga bahwa kita masyarakat itu kadang berpikir paling dihukum 5 tahun tapi keluar masih kaya gitu kan sebenarnya. Ya itu banyaknya kan kayak gitu. Bahkan itu. Udahlah mendingan bahkan ya guyonan ya ini ya, jangan dimasukin hati. Udahlah korupsi segitu tapi hukumannya cuman paling nanti dijalanin cuma setahun gitu ya. Lu setahun kerja apa dapat uang segitu? Ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang bikin makin tergoda untuk melakukan itu. Iya kan? Iya. Nah, tapi sepakat ya kalau untuk korupsi ini ya jangan hanya gencar di OTT-nya hanya di OTT-nya saja, tapi hukumannya yang sepadan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, ya kan? Untuk para koruptor ini. Apa sarannya sebagai closing dari Mas Uno, Mas Joni dan juga Mas Ikri untuk satu, agar kepala daerah tidak lagi melakukan korupsi-korupsi apapun, atau sama biar korupsi ini di Indonesia bisa kita redam lagi lah. Tidak hanya mungkin tidak dengan OTT, tapi memang tanpa dilakukan OTT pun korupsi sudah nggak ada lagi di negeri ini. Apa sarannya? Kalau saya dari awal ya untuk pilkada ini, menurut saya KPK terjun dari awal gitu ya, pencegahan. Misalnya soal mahar-mahar politik itu kan sebenarnya dari awal untuk proses pencalonan itu kan udah mungkin bisa ditelusuri ya. Ditelusuri dari awal. Mahar politiknya itu. Dan bekerja sama PPATK dan sebagainya lah. Dan penyadapan segala macam. Kalau memang ada hal-hal seperti itu ya sebenarnya jangan gitu ya. Sehingga jangan sampai justru di akhir pas sudah menjabat baru di OTT. Menurut saya dari awal udah itu diperketat, kemudian sistem biaya kampanye juga diperketat juga, jadi lebih transparan siapa yang mau memberi dana dan sebagainya. Kemudian kalau saya masih ingat dulu waktu zaman Orde Baru ya, waktu zaman Orde Baru itu koruptor kan ditayangkan di TV itu Mas, wajahnya waktu itu sebagai sanksi sosial. Apakah itu bisa diterapkan sekarang misalnya? Ini KUHP yang baru malah mengatur nggak boleh. Nggak boleh. Waktu saya masih membayangkan waktu dulu ya, itu sampai ditayangkan ini koruptor buronan segala macam. Maksud saya perlu juga sanksi sosial Mas, supaya sekarang ini kan misalnya koruptor keluar aktif lagi di parpol atau mana, mereka nggak tanpa beban. Jadi sanksi sosial itu menurut saya juga perlu. Mas Joni? Menurut saya sih aparat penegak hukum baik itu KPK, Kejaksaan Agung ini harus lebih preventif, lebih masif ke calon-calon kepala daerah, memberikan
edukasi atau apa ya. Jadi selain edukasi itu gini, apa maksud saya, ini loh modus-modus yang jangan dilakukan gitu ya. Modus-modus ini kami sudah baca gitu lah. Ya. Modus-modus operandi seperti yang sudah dilakukan tertangkap, ini jangan dilakukan, dan jangan lagi ada praktek-praktek korupsi, lebih tegas lagi dari aparat penegak hukum. Dan jalankan kepemimpinan di daerahnya yang sesuai aturan yang berlaku aja. Gitu. Jadi jangan memanfaatkan celah, memanfaatkan pelanggaran seperti itu. Jadi lebih baik fokus saja menyejahterakan masyarakat, membangun daerahnya, infrastruktur, pendidikan dimaksimalkan, sekolah rusak dibenerin gitu. Dan bagaimana mencari dananya itu kan bisa mencari dana yang halal gitu menurut saya. Jadi kepala daerah itu harus berpikir bagaimana mencari dana yang halal, dana yang terhindar dari korupsi gitu Mas. Ya. Kemudian dari Pak Presiden, Pak Prabowo mungkin lebih straight lagi, lebih keras gitu, lebih tegas, sering-sering lama melarang gitu, atau jangan sampai kepala daerah berbuat korupsi, jangan bikin malu pemerintah saya gitu, karena apapun itu yang dilakukan oleh kepala daerah kemudian tertangkap itu bakal berimbas ke pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi seperti itu sih. Oke. Mas Sigri? Ya. Selain tadi Mas Hunu sudah menyatakan bahwa soal pencegahan, kemudian juga penegakan hukum ini juga harus benar-benar dilakukan, Mas. Artinya ketika KPK melakukan OTT, kalau bisa juga dalam hal penuntutan juga jangan ringan gitu kan. Penuntutan, kemudian juga hakim-hakimnya juga dalam memutus perkara korupsi ini jangan diponis ringan juga gitu. Karena ya itu tadi Mas Teguh sudah mereka melakukan korupsi, diponisnya 4 sampai 5 tahun, mungkin juga menjalaninya hanya 1 sampai 2 tahun, bahkan ketika mereka keluar, yang mirisnya juga kadang-kadang kan ada nih koruptor yang memang ketika dia keluar malah disambut oleh pendukung-pendukungnya gitu. Seolah-olah mereka pahlawan gitu kan. Itu yang kita harus edukasi juga kepada masyarakat supaya kalau memang dia memang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, berilah sanksi sosial itu. Dan kita berharap kasus yang OTT yang dialami oleh Bupati Pemalang Anom Widiantoro itu menjadi akhir dari kisah OTT, Mas. Itu boleh dong berharap ya. Ya, Boleh berharap. Ya. Walaupun ya agak pesimis juga. Gitu, Mas. Ya memang ya. OTT itu memang penting sebagai alat penegakan hukum, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana membenahi sistem dalam pemerintahan itu sendiri, apakah benar-benar amanah untuk mensejahterakan rakyat. Sampai ketemu lagi di Sindoskop berikutnya. Sampai jumpa.